Gap kepala batu dan arogan nampaknya telah mengalir di tubuh Donald Trump. Sang presiden mengatakan penghentian serangan ke Iran dilakukan bukan karena Amerika kalah, melainkan merupakan permintaan dari negara-negara Teluk. Namun itu semua hanyalah klaim semata dari Trump untuk menutupi fakta-fakta kegagalan militer Paman Sam. Dian Wirangjunit selaku mantan duta besar Iran untuk Indonesia mengatakan, banyak jenderal-jenderal Amerika Serikat yang memutuskan mundur. Pernyataan ini bisa dibuktikan lewat komentar dari Scott Ritter, yang merupakan mantan marinir AS, menyebut Iran telah berhasil memukul mundur dua negara sekaligus bermodalkan senjata murah. Apakah penghentian serangan merupakan trik Trump untuk menutupi kegagalan Amerika? Padahal sebelumnya, Trump mengklaim jika Iran sudah tunduk bersedia membuka kembali Selat Hormuz. Tetapi, Ismail Baghaei membantah klaim tersebut dan menegaskan Iran hanya bernegosiasi dengan Oman. Perang melawan Republik Islam Iran telah membawa kesengsaraan untuk militer Amerika Serikat. Pernyataan tersebut bukan sekadar klaim dari kami, melainkan disampaikan oleh Dian Wirangjunit. Menurut Dian, narasi-narasi dari Donald Trump soal kekalahan Iran merupakan propaganda. Dian menyebut perang ini dimulai oleh AS dan ditargetkan bisa berakhir dalam 2 minggu. Tetapi rencana tersebut gagal, mengingat sampai detik ini Iran tak menyerah. Karena dia harus bisa menunjukkan perang ini dimenangi. Itu ambisi dia Amerika, karena janjinya dia dari pertama akan menghancurkan Iran dalam seminggu. 2 minggu yang sampai sekarang ternyata tak terbukti, kata Dian. Dian menegaskan Iran tak pernah memulai perang terlebih dahulu, melainkan membalas serangan untuk bertahan. Karena Iran tak pernah menyerang, yang ada dia bertahan dan membalas. Itulah bentuk perlawanannya, kata mantan duta besar Iran untuk Indonesia ini, bersumber dari TV One. Melihat fakta-fakta kegagalan dari AS, Donald Trump tetap menunjukkan sikap tinggi hati. Melalui Menteri Perang, Pete Hegseth menyebut AS bakal meluncurkan serangan super dahsyat. Hegseth mengatakan serangan yang dilancarkan AS menjadi yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Ini akan menjadi serangan terbesar AS sejak Perang Dunia II, kata Hegseth. Dia mendesak Iran agar segera tunduk dengan perintah Washington dan lanjut ke meja negosiasi. Seandainya menolak, militer AS akan mengambil langkah penghancuran total. Lantas bagaimana Amerika Serikat mempersiapkan serangan super dahsyat tersebut ke Iran? Jika kita mengacu pada fakta-fakta terbaru, banyak jenderal-jenderal AS yang telah memundurkan diri. Pernyataan tersebut lagi-lagi disampaikan oleh Dian Wirangjunit dalam wawancaranya bersama TV One. Duta besar Iran untuk Indonesia ini mengatakan, Iran tak hanya menghancurkan banyak pangkalan, melainkan sukses bikin jenderal AS kena mental. Sebut saja John Kent yang beberapa bulan lalu mundur dan mengkritik serangan sepihak AS ke Iran. Kent mengatakan Trump selalu menjadikan nuklir Iran sebagai alasan untuk menyerang. Padahal faktanya, Iran tidak membuat senjata nuklir, melainkan mengembangkan di bidang lain. Mulai dari pembangkit listrik, kesehatan hingga kepentingan untuk masyarakat sipil. Ini sekaligus juga membantah ucapan Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu. Sebelumnya, Presiden Indonesia ini sempat menyinggung Iran sedang mengembangkan senjata nuklir. Mark Burgiani mengatakan jika program nuklir hanya untuk bertujuan damai. Duta besar Iran untuk Indonesia ini mengatakan program nuklir Iran diawasi langsung oleh IAEA. Program nuklir Republik Islam Iran dijalankan secara transparan, bertujuan damai, dan berada dalam kerangka hukum internasional dan diawasi IAEA. Tulis Burgiani di sosial media X. Untuk kamu yang tidak tahu IAEA, kami akan menjelaskan secara singkat. IAEA merupakan badan tenaga atom internasional yang berfungsi mengawasi dan memeriksa fasilitas nuklir. Tak hanya itu, Ken juga menyebut jika perang dengan Iran tak memberikan manfaat apapun bagi Amerika.